Anda urusan dunia begitu serius, sifatnya sementara. Berangkat gelap, pulang gelap, gak sempat sholat sunnah, sholat fardu ketinggalan, dihisap tuh. Ada dua nama bagi tempat yang kita pijak ini. Pertama ardun, kedua dunya. Dunya, pernah dengar kata dunya? Kalau disebutkan ardun, itu tempatnya. Segala tempat yang dipijak. Sifat aktivitas kita dalam menjalani fungsi khalifah di ardun ini, sifatnya disebut dengan dunya. Ini sifat dana, dani, dunya. Kenapa sifat aktivitas di ardun disebut dengan dunya? Ingin memberikan kesan bahwa, mohon maaf, pertama, kehidupan kita yang kita jalani di sini itu sifatnya terasa cepat. Coba cek, kayaknya baru kemarin kita ketemu ya, sekarang ketemu lagi. Nah, lebih dari itu, Allah ingin memberikan pesan kepada kita. Mohon maaf sebesar-besarnya, sekali lagi, kehidupan kita itu tidak akan lama di dunia. Masanya singkat dan dekat. Jadi ketika disebutkan dunia dalam Al-Quran, termasuk dalam hadis, ingin menunjukkan pesan bahwa kehidupan di bumi itu bukan abadi. Satu saat pasti akan selesai. Dan itu begitu cepat. Begitu cepat. Ini sifatnya sementara. Kalau sifatnya sementara, selesai misinya, berarti selesai hidupnya kayaknya. Baik, kalau selesai di bumi ini, pindah kemana? Selesai di bumi ini, hidupnya selesai, misinya selesai. Kalau selesai kan sudah habis, kan? Habis misi hidupnya, habis waktunya. Tapi persoalannya, kemana kemudian kehidupan berpindah setelah ini? Maka Quran menerangkan, setelah ini selesai, akan pindah kepada bagian yang kedua, disebut dengan akhirat. Sekarang persoalannya, Anda hidup di bumi supaya tadi hidup tenang, nyaman, sukses, kan? Bisa melakukan aktivitas, bisa bangun macam-macam. Apakah ketika Anda ingin mewujudkan itu tiba-tiba bisa dapat? Saya ingin bangun gedung. Apakah ketika Anda katakan saya ingin bangun gedung langsung jadi gedung? Saya ingin punya rumah. Apakah saat Anda katakan saya ingin punya rumah langsung ada rumah? Tidak kan ya? Maka Anda mesti kerja dulu, mesti usaha dulu. Ada yang berangkat pagi, berangkat subuh, berangkat gelap, pulang sore, macam-macam. Perhatikan sini, untuk mendapatkan kenyamanan hidup di sini, maka Anda melakukan aktivitas, Anda berinvestasi dengan tenaga Anda, dengan waktu Anda, dengan ide, bahkan dengan kapital yang dipunya, modal, uang, materi, untuk mewujudkan kenyamanan hidup di bumi ini dan membawa bekal dan memaksimalkan bekal sebagai seorang khalifah. Sekarang persoalannya, mohon maaf, kalau untuk yang sementara saja Anda butuh bekal, kemudian Anda menginvestasikan banyak hal di sini dan hidup Anda hanya sementara. Jadi kalau Anda meninggal dunia, yang sementara ini sifatnya nggak akan dibawa. Saya ambil contoh begini, Anda misalnya, mohon maaf, sudah ekstra kerja keras macam-macam ya dan seterusnya, kemudian Anda hasilkan handphone. Anda bisa beli handphonenya bagus, ya kan? Kemudian Anda dapatkan, masya Allah. Sekarang tiba waktu Anda selesai. Anda harus pindah ke akhirat. Karena ini kelengkapan dunia, maka karena sifatnya berada di bumi, maka dia pun memiliki unsur sementara yang sama dengan sifatnya. Tidak akan ikut ke akhirat, tinggal di bumi. Anda beli rumah, Anda meninggal, rumah tidak akan ikut ke akhirat. Anda beli mobil, Anda meninggal, mobil tidak akan ikut ke akhirat. Dan demi Allah saya katakan, jangankan sampai ke akhirat, ke alam kubur saja, itu nggak akan ikut. Mobil tidak. Rumah tidak. Nah, jadi sedangkan Anda luar biasa berinvestasi untuk mendapatkan ini semua. Bahkan sampai ke Auckland, ada yang sampai ke Wellington, ada yang sampai ke Europe, ada yang sampai ke Amerika, hanya untuk mendapatkan sesuatu yang bahkan sifatnya kata Quran cuma sementara, meninggal, gak dibawa. Pertanyaannya, ketika Anda pindah ke tempat ini, yang sementara saja mesti ada bekal, maka bagaimana dengan yang bersifat akhirat? Akhirat itu artinya sampai berakhir, abadi, gak akan selesai, abadi sifatnya. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat sifatnya lebih abadi dibandingkan dengan dunia. Jadi kalau Anda mencari yang dunia saja sifatnya sementara, investasinya banyak, bahkan Anda meninggal tidak dibawa, maka bagaimana dengan persiapan bekal yang kedua ini? Saat Anda akan pindah ke tempat ini, sifatnya abadi, tidak akan pernah berubah lagi. Dimohon izin ya, kalau Anda kaya di sini, kaya banget ya, super kaya, bukan cuma kaya, kaya banget, Anda kaya di sini. Tapi Anda tidak punya bekal ke sini. Anda fakir di sini, Anda miskin di sini. Maka maaf, ketika meninggal semua ini habis. Status di alam kubur Anda bahkan di nisan tidak akan dituliskan. Anda masuk ke alam kubur, semua ini hilang. Tapi Anda tidak pernah menyiapkan bekal untuk pulang ke tempat yang abadi. Anda nggak punya bekal, Anda fakir di sini. Mohon maaf, di akhirat nggak ada zakat lagi, nggak ada infak lagi, nggak ada yang bisa nyumbang Anda sedikit pun.
Jadi kalau Anda fakir, Anda akan fakir selamanya di sini. Forever, selamanya. Dan gak akan bisa kembali. Dan tidak sedikit yang meminta kepada Allah diberi kesempatan walau sekejap untuk balik lagi ke sini. Fa asaddaqa wa aqum minas salihin. Ya Allah, mohon berikan kesempatan sekejap aja. Saya ingin gunakan untuk kembali ke sini. Dan tidak ada. Gak ada kesempatan untuk kembali. Ya, bahkan terkait dengan ta'lim ini nanti banyak hadis di Al-Bukhari, ada di hadis Muslim, Masya Allah. Banyak pahala-pahala yang didambakan oleh orang bahkan yang sudah wafat. Supaya bisa hadir di majelis ilmu. Saking banyaknya pahalanya. Saya ambil contoh begini ya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233 dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Itu Masya Allah, ini jalannya aja ke sini itu dihitung Pak. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang kemudian meluangkan waktunya, kemudian menyiapkan dirinya, menempuh jalan untuk belajar sebagian dari agamanya, maka Masya Allah, lihat kalimatnya, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan balas setiap lelahnya, langkahnya dengan memudahkan langkah baginya ke surga. Betapa banyak orang meninggal dunia ingin kembali dan ingin hadir di majelis ilmu untuk mendapatkan kesempatan itu, tapi mereka nggak bisa. Dan Anda terpilih di sini. Anda sudah hadir di sini, sudah datang di sini, berada di sini, maka rugi kalau dengan semua ini belum bisa menjadikan kita lebih baik dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Anda urusan dunia begitu serius, sifatnya sementara. Bahkan maaf, kadang-kadang burung pun itu senyum sebetulnya melihat aktivitas kita sebagian manusia. Ya, dalam tanda petik ya, dalam tanda petik. Burung cuma berangkat pagi, pulang sore, bertasbih juga, rizkinya cukup untuk satu keluarga. Burung tidak dihisab, berangkat pagi, pulang sore, rizkinya cukup satu keluarga, bertasbih juga. Antum yang dihisab, berangkat gelap, pulang gelap, gak sempat sholat sunnah, sholat fardu ketinggalan, dihisab tuh, saking seriusnya untuk yang ini. Sekarang persoalannya, bagaimana kita menyiapkan yang kedua ini untuk akhirat. Maka Allah sampaikan, bekal akhirat dengan dunia mesti beda. Maka bekalnya disebut dengan ibadah. Bekalnya disebut dengan ibadah. Maka Allah sampaikan fungsi yang kedua tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pekerjaannya disebut dengan ibadah, melahirkan amal saleh, rewardnya, savingnya, ransomnya disebut dengan pahala. Ini yang kita bawa menuju Allah Subhanahu wa taala untuk bekal ke akhirat. Sekarang saya mau tanya kepada Anda semua, dari sekian kesibukan Anda menyiapkan dunia, kalau kemudian Allah tetapkan kita pulang hari ini, berapa bekal akhirat kita yang kira-kira bisa kita bawa pulang? Anda bisa prediksi?